Di tempat kerja, menghapus segala diskriminasi, mencegah dan mengurangi berbagai bentuk kekerasan terhadap perempuan di tempat kerja, serta mendorong implementasi penegakan hukum yang adil dan setara bagi pekerja perempuan. Narasumber untuk kegiatan hari ini yang pertama dari Deputi Perlindungan Hak Perempuan, Pekerja, dan TPPO, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Yang kedua, narasumber dari BPSD MD Provinsi Banten. Peserta kegiatan ini terdiri dari gugus SMP se-Kabupaten Tangerang, K3S SD Kecamatan se-Kabupaten Tangerang, gugus SMA, gugus SMK, Forum KKM Madrasah Ibtidaiyah Negeri, Forum KKM Madrasah Tsanawiyah Negeri, Forum KKM Madrasah Aliyah Negeri. Untuk pembiayaan kegiatan ini dibebankan pada APBD Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Tangerang tahun 2025. Demikian laporan kegiatan ini kami sampaikan. Selamat mengikuti kegiatan ini. Semoga bisa bermanfaat khususnya bagi peserta dan bagi kita semua. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin yang kami hormati, berikut ini mari kita simak bersama sambutan Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Tangerang sekaligus dengan resmi membuka kegiatan advokasi perlindungan hak pegawai perempuan tahun 2025. Yang kami hormati Bapak Haji Asep Suherman SH MBA MM, kami persilahkan. Terima kasih Bu Wardah. Dipegang aja ya. Dipegang kepanjangan itu. Bu, dipegang kepanjangan Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Yang sama-sama kita hormati narasumber dari Kementerian PPA, yaitu Asisten Deputi Perlindungan Hak Perempuan, Pekerja, dan TPPO Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia, Bapak Insinyur Priyadi Santosa MSc. Terima kasih Pak. Kelihatan Pak? Kelihatan jelas dari sini. Mohon maaf nggak bisa hadir langsung. Ya, terima kasih Pak sudah berkenan hadir mungkin lewat online. Yang saya hormati narasumber dari BPSDM Provinsi Banten, Bapak Aan Fauzian Rahman SE NAK. Yang saya hormati dan saya banggakan Bapak dan Ibu peserta advokasi perlindungan hak pegawai perempuan se-Kabupaten Tangerang serta hadirin tamu undangan yang berbahagia. Segala puji dan syukur senantiasa kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Maha Kuasa, atas limpahan rahmat dan karunia-Nya sehingga pada hari ini kita dapat berkumpul dalam acara advokasi perlindungan hak pegawai perempuan dalam keadaan sehat dan penuh semangat. Salawat serta salam senantiasa kita curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW serta keluarga, sahabat, dan seluruh pengikutnya hingga akhir zaman. Semoga kita semua selalu berada dalam lindungan dan petunjuknya. Amin ya Rabbal Alamin. Bapak dan Ibu sekalian, ini sangat luar biasa ya, negara kita menjunjung martabat perempuan ya.
sampai ada kementerian yang khusus melindungi perempuan. Ya. Walaupun kenyataannya KDRT itu tidak selamanya yang menjadi korbannya itu perempuan. Banyak juga laki-laki yang kena KDRT. Ya, perempuan. Ya, banyak. Sering kali laporan ya yang mau bercerai ke saya, seringkali ada laporan katanya, Pak, saya dibuk sama yang paling ulak colokan, ya, colokan sampai tangannya biru, sampai pipinya biru, ya itu KDRT. Cuman saya bilang apes lu, begitu lah. Tapi alhamdulillah kalau ibu-ibu dilindungi, ya. Tepuk tangan buat ibu-ibu lah. Bapak dan Ibu yang saya hormati dan saya banggakan, perlindungan terhadap hak-hak perempuan di tempat kerja bukanlah sekedar wacana, melainkan sebuah kebutuhan dan tanggung jawab kita bersama. Saat ini masih banyak perempuan yang mengalami diskriminasi, ketidakadilan, bahkan kekerasan di lingkungan kerja. Mereka menghadapi berbagai tantangan, baik dalam hal kesempatan karir, kesejahteraan, hingga perlindungan dan tindakan yang merugikan. Sebagai bentuk komitmen dalam mewujudkan kesetaraan gender, pemerintah telah membuka kesempatan bagi perempuan untuk berkarya di berbagai bidang, termasuk di posisi strategis dan kepemimpinan. Namun kita juga harus menyadari bahwa perempuan memiliki peran ganda, baik sebagai pekerja maupun sebagai ibu dan bagian dari keluarga. Oleh karena itu, perlindungan terhadap hak-hak mereka sangatlah penting agar mereka dapat bekerja dengan aman, nyaman, dan tetap menjalankan perannya dalam kehidupan sosial dan keluarga. Mudah-mudahan ke depan ini Kepala Dinas Perempuan. Ya, jadi kok Kepala Dinas Perempuan kok laki-laki? Jadi maksudnya kan takdir ya. Jadi garis KDRT. Kita lanjut. Pemerintah telah mengeluarkan berbagai kebijakan untuk mendukung perempuan di dunia kerja, seperti regulasi kepemimpinan perempuan, pendirian rumah perlindungan pekerja perempuan, serta pemberian hak-hak yang mendukung keseimbangan antara pekerja dan kehidupan pribadi. Namun masih ada tantangan besar, yaitu kurangnya pemahaman para pegawai perempuan mengenai hak-hak mereka serta kurangnya implementasi aturan oleh beberapa pimpinan instansinya. Bapak dan Ibu yang sangat saya hormati, acara advokasi ini bertujuan untuk pertama, meningkatkan kesadaran tentang hak-hak perempuan di tempat kerja. Kedua, menghapus diskriminasi dan menciptakan lingkungan kerja yang adil dan setara. Ketiga, mencegah serta mengurangi kekerasan terhadap perempuan di lingkungan kerja. Empat, mendorong implementasi dan penegakan hukum terkait hak-hak pegawai perempuan. Harapan saya dengan adanya advokasi ini, pemahaman dan kepedulian kita terhadap hak-hak pegawai perempuan semakin meningkat. Dengan lingkungan kerja yang lebih inklusif dan bebas dari diskriminasi, perempuan dapat bekerja dengan nyaman, produktif, serta berkontribusi lebih besar bagi kemajuan bangsa. Supaya tidak kaku, saya ingin membacakan pantun. Boleh ya?
Amati harum semerbak. Cakep. Melengkapi di tengah kota. Bersama kita jaga hak-hak agar perempuan bahagia dan sejahtera. Ini mengandung diterbang berdua. Cakep. Hingga manis di ranting cemara. Jaga cinta dalam keluarga agar bahagia selamanya. Jadi harta yang paling berharga adalah Perempuan. Ingat Bapak, ya harta yang paling berharga adalah Keluarga. keluarga. Jangan ditambah pos lagi. Buat penguat keluarga. Bapak dan Ibu hadirin yang saya hormati, sebagai penutup saya ingin mengingatkan bahwa perempuan yang berdaya akan melahirkan generasi yang hebat. Jika kita ingin melihat masa depan yang lebih cerah, maka kita harus mulai dari hari ini dengan memberikan hak perlindungan serta kesempatan yang adil bagi perempuan. Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, advokasi perlindungan hak pegawai perempuan di tempat kerja secara resmi saya nyatakan dibuka. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu memberikan kelancaran dan perlindungan kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini dapat berjalan dengan lancar dan bermanfaat untuk kita semua. Mari kita awali acara ini dengan membacakan basmalah bersama. Hadirin tamu undangan yang kami hormati, demikian rangkaian acara pembukaan pada hari ini. Atas perhatian hadirin kami ucapkan terima kasih. Acara akan dilanjutkan dengan paparan materi yang akan dipandu oleh moderator kita, Ibu Dr. Yekti Agustini Wulandari. Atas perhatian hadirin kami ucapkan terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Namun sebelumnya, selamat siang ibu-ibu, bapak-bapak. Masih semangat ya? Sudah pada makan? Belum. Sudah, alhamdulillah. Yang terhormat Bapak Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan Anak Kabupaten Tangerang, Bapak Haji Asep Suryatman. Yang saya hormati Ibu Kepala Bidang Perlindungan Hak Perempuan dan Khusus Anak, Ibu Yatmi. Dan juga yang menghormati adalah yaitu perlindungan hak perempuan bagi pekerja dan tindak pidana perdagangan orang. Nah, pegawai itu kan bagian dari pekerja, kira-kira seperti itu ya kalau kita hubungkan. Jadi di sini moga-moga nanti juga menjadi referensi dan juga bisa menjadi perlindungan bagi pegawai. Tapi secara umum perlindungan hak perempuan yang bekerja itu kira-kira seperti apa, dan kami punya kebijakan dari pusat itu sebenarnya sudah membuat kebijakannya, dan ini tentu nanti semoga bisa diaplikasikan. Terus lanjut Mbak, ini sebagai pengantar bahwa data berdasarkan data dan informasi yang selama ini kami sudah memiliki instrumennya, baik itu yang bisa diakses secara langsung. Sebenarnya kami juga memiliki namanya Simfoni PPA, atau itu bisa buka web Simfoni Perlindungan Perempuan dan Anak, itu juga ada. Tapi yang survei besarnya kami juga lakukan setiap 5 tahun sekali. Tapi waktu terakhir diusulkan oleh berbagai pihak termasuk Bapenas dan Kementerian PMK di samping kami sendiri, agar update-nya itu 3 tahun sekali. Jadi SPHPN itu setelah 2019 itu dilakukan lagi pengukuran 2024, nanti 3 tahun lagi akan dilakukan pengukuran, sehingga supaya nggak terlalu jauh jaraknya. Kira-kira seperti itu. Nah, dari hasil ini ternyata diperoleh bahwa ada berbagai macam di sana. Jadi yang merah-merah itu 1 dari 3 perempuan dari usia yang 15 sampai 64 tahun pernah mengalami kekerasan fisik atau seksual selama hidupnya. Kemudian di tahun 2004 tidak berkurang
sekarang 1:4. Kalau dulu 3 perempuan itu 1 mengalami kekerasan yang usia itu ya, itu berdasarkan survei. Kemudian yang sekarang data terkini, jadi atas upaya-upaya selama ini dilakukan ada peningkatan, sehingga peningkatan pemahaman. Jadi setiap 4 orang ada 1 ternyata gitu. Jadi tapi ini juga masih tergolong tinggi tentunya. Nah ini tentu harus menjadi perhatian kita, dan itu bisa terjadi di mana-mana. Tapi yang paling tinggi adalah sebenarnya nanti di kekerasan dalam rumah tangga. Meskipun di tempat kerja juga ada, gitu. Jadi cukup banyak juga persentasenya. Nah itu kekerasan sebenarnya dibagi ya, kekerasan fisik, seksual. Jadi ada kekerasan fisik dan seksual yang jumlahnya juga cukup besar. Jadi 16, 2021, 2024. Jadi itu kegiatan-kegiatan survei yang kami lakukan selama ini, jadi 3 tahunan. Nah kemudian saya langsung aja bergeser ke jumlah perempuan dewasa korban kekerasan yang terlapor. Jadi itu yang melalui data Simfoni kami, Simfoni PPA yang terbaru. Jadi meskipun itu real time sebenarnya bisa dibuka, tapi tentu kami harus verifikasi yang benar-benar memang menjadi korban. Akhirnya jumlahnya seperti itu. Jadi di tahun posisinya adalah 288. Terus kalau yang tahun yang atas itu yang dewasa, kalau yang bawah itu adalah di tempat kerja saja. Jadi yang di tempat kerja saja itu cukup banyak ternyata. Itu yang masuk ke kami ya, bukan nggak mungkin dari instansi-instansi itu kan memang belum terkoneksi ke kami sehingga ada yang tidak masuk. Ataupun sebagai informasi Bapak Ibu sekalian bahwa Kementerian PPPA itu juga memiliki mandat selain sebagai perumus kebijakan, jadi tataran kami dalam membuat aturan lainnya, tapi juga ada layanan, tapi adalah rujukan akhir dan hanya pada kriteria tertentu yang masuk menjadi layanan kami. Jadi dari situ misalnya kalau pelakunya pejabat publik, pelakunya militer yang melakukan kekerasan, apakah itu terhadap anak maupun terhadap perempuan, itu baru masuk ke kami. Tapi atau bisa jadi karena memang tidak bisa diatasi oleh kabupaten kota maupun provinsi sehingga harus menjadi atensi kami. Atau kasusnya adalah lintas negara, itu juga itu menjadi korban pelecehan atau menjadi korban kekerasan, maka dia juga harus dapat perlindungan. Itu yang dilakukan. Nah kalau di sekolah, maka di situ nanti juga harus dibuat sistemnya gitu. Jadi kalau ini kan saya contohkan, makanya menginspirasi itu, ini sebagai inspirasi di tempat Bapak Ibu semuanya. Kalau di tempat kami itu ketika korban, maka misalnya ada korban, silakan dia bisa melapor. Korban itu belum tentu dia berani melapor, tapi bisa teman dekatnya, bisa siapapun yang melihat itu, karena itu juga dijamin dalam undang-undang. Kalau kita misalnya melihat ada pelecehan dan kita mendiamkan, itu pun juga kita salah gitu. Jadi ini yang harus dilakukan, menolong korban, maka itu juga bagian dari membantu melaporkan misalnya, menghubungkan. Nah kalau di tempat kami itu dibuat karena ada layanan SDM yang tim, jadi di situ kalau untuk mengadu itu sudah ada tempatnya. Kemudian nanti begitu ini kaitannya adalah misalnya terkait dengan pelecehan di tempat kerja misalnya, maka di situ sudah ada panduannya untuk bagaimana mengatasinya. Jadi ini untuk mengatasi pelakunya, tapi kalau untuk korbannya maka dia harus dilakukan asesmen, dia butuh apa, apakah psikologisnya ataukah dia ternyata sampai kesehatannya terganggu, maka juga harus diberikan layanan kesehatan. Jadi kalau yang nggak punya maka harus dirujuk, karena itu memang hak gitu. Jadi hak-hak dia, sampai kemudian dia juga didampingi ketika misalnya kita rujuk ke hukum misalnya, dia juga harus diberikan penguatan ini dan seterusnya. Jadi ini harus dibuat sistem seperti ini untuk di lingkungan di tempat Bapak Ibu, di instansi tempat Bapak Ibu kita pelayanan. Jadi kira-kira seperti itu.
Jadi ini misalnya tadi kan ada yang pegawai mungkin sedang cuti kemudian diganti yang lain. Nah kalau memang dia mengalami hal itu menjadi korban, tentu harus dilakukan upaya perlindungannya. Jadi aturan ini menjangkau itu semua. Jadi tidak pilih kasih, siapapun yang menjadi korban maka di situ harus dilindungi. Kemudian kalau kriteria kekerasan terhadap perempuan itu ada tuh yang tadi yang untuk ini sedang apa itu. Nah, jadi sebenarnya kalau jenisnya kan tadi sudah tahu ya Bapak Ibu yang sempat saya singgung tadi, namanya kekerasan fisik, seksual dan sebagainya tadi, atau ketergantungan ekonomi itu pun juga masuk dalam kriteria kekerasan terhadap perempuan. Tapi nanti sebenarnya bisa kita pilih kalau itu kasusnya apakah ringan, apakah itu sedang atau berat. Sebenarnya kalau sudah kita membentuk timnya atau membentuk layanannya seperti yang tadi saya sampaikan contoh di perusahaan di Subang itu mereka sudah bisa memilah ini kasusnya sedang atau namanya ringan. Jadi ringan itu tidak harus dibawa ke UPT BPA, tapi cukup bisa diselesaikan di situ. Kalau misalnya sedang dan berat itu wajib dibawa ke UPT BPA. Jadi kira-kira seperti itu. Nah ini berdasarkan resikonya. Jadi kalau kriterianya dia rendah, itu dalam ini harus segera dibereskan karena jangan sampai nanti berlarut-larut. Tapi kalau nanti ternyata itu sedang, maka di situ ini harus ditindaklanjuti dan kemudian didampingi dia ke UPTD atau ke layanan terdekat yang lain. Misalnya butuh ke polisi, misalnya butuh ke karena dia kekerasannya itu sampai sakit fisik, maka mungkin perlu layanan kesehatan, maka kita harus segera bawa ke layanan kesehatan. Tentunya kan seperti itu ya. Gitu. Kalau dia butuh penguatan hukumnya, maka juga harus kita siapkan juga gitu. Jadi itu sebenarnya adalah hak-hak yang harus diperoleh sebagai korban. Gempa, alhamdulillah teman baik, sehat selalu. Pada kesempatan kali ini yang perlu saya tanyakan kepada Pak Asdep adalah kriteria daripada kekerasan terhadap perempuan, di mana kadang kami di lapangan sendiri. Kita narasumber selanjutnya dari provinsi, dari BPSDM, saat lagi akan segera tiba juga, sudah konfirmasi. Nah, untuk supaya Bapak Ibu tidak ngantuk, kita peregangan, kita berdiri. Terima kasih. Yang tadi disampaikan oleh Bu di Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Banten, saya memulai karir sebagai PNS di tahun 2001. Kemudian tahun 2007 saya ditugaskan di dulu Badan Kepegawaian Daerah sampai dengan sekarang, Badan Kepegawaian Daerah, dan sampai dengan sekarang. Bapak Ibu, mohon izin menyampaikan terkena tindak pidana baik umum maupun khusus, kemudian pegawai yang mengajukan pemberhentian, APS, ya. Kemudian selain itu, saya juga membantu pimpinan dalam hal penegakan disiplin ASN, ya, Pak. Penegakan disiplin ASN, membantu pimpinan dalam rangka menegakkan disiplin. Tapi saya rasa kok nggak tegak-tegak ini disiplinnya. Kalau tegak nanti saya nggak ada kerjaan gitu Pak ya. Baik, kemudian juga saya yang paling seru nih Pak, yang paling saya semangat kalau mengurusi terkait dengan izin perkawinan dan perceraian. Seru sekali Bapak Ibu. Serunya apa? Saya sambil menyelam minum air, tapi nggak keselak. Sambil belajar. Oh ternyata, gitu kan? Betapa saya tidak pandai bersyukur atas apa yang sudah Allah berikan kepada saya. Pasangan yang ganteng,
satu lagi duitnya banyak. Amin ya rabbal alamin, semoga Allah mengabulkan. Iya pasti. Ya, karena itu memang kunci utama, Pak. Betul, duitnya banyak. Karena apa, Bapak Ibu? Dari sekian banyak pengajuan perceraian di pemerintah Provinsi Banten, saya berbicara pemerintah Provinsi Banten ya. Iya. Sebanyak tahun 2024 nih. Saya lebih ke fokus ke tahun 2024. Sebanyak 59 orang. 59 orang. Apa yang menjadi faktor utama pengajuan perceraian tersebut? Yaitu Pak Alex. Ada si Pak Alex. Pak Alex, faktor alasan Amin. Pak Alex. Jadi di sini ada Pak Alex nggak? Nggak ada ya? Aman berarti. Kemudian dari 59 tersebut didominasi oleh ASN perempuan. Luar biasa. Ya Pak, perempuan Pak yang mengajukan perceraian. Alasan faktor ekonomi. Kemudian dari perempuan itu dari mana saja dinasnya, instansinya, ternyata dinas pendidikan yang memegang nominasi jumlah paling tinggi. Luar biasa. Hebat. Ibu. Itu sekilas tentang penanganan perkawinan, perceraian perkawinan di garda terdepan Provinsi Banten. Termasuk juga P3K Pak. Kalau di Pemprov Banten, P3K pada saat akan mengajukan perceraian harus mendapatkan izin tertulis dari pejabat yang berwenang, dalam hal ini adalah Kepala BKG, karena tertuang di dalam kontrak kerja P3K-nya untuk mematuhi segala ketentuan peraturan perundang-undangan terkait dengan peraturan kepegawaian bagi PNS. Bapak Ibu, saya ingin bertanya dulu kepada PNS pria. Ya. Pak Edi coba. Yang ibu-ibu diam. Nggak boleh jawab. Saya tanyanya sama bapak-bapak aja, saya mau jawab sama bapak-bapak. Pak Haji. Kalau PNS pria boleh tidak berpoli? Belum Bapak. Udah semangat Bapak. Bapak udah tahu kayaknya nih pertanyaannya. Nggak berani Bu? Boleh tidak PNS pria? Boleh. Apa yang boleh Pak? Poligami. Boleh makan. Boleh makan. Poligaminya. Boleh nggak poligami? Boleh. Coba yang jawab boleh kali ya, nanti dicatat sama Bu Yeti, nanti dilaporkan ke Bu Pipin Bu Pipin, BPSDM Kabupaten Tangerang ya. Kayak berani ya? Nggak boleh? Boleh? Pak Edi. Boleh tapi Bapak tidak berani. yang tadi bilang boleh, mana suaranya? Boleh nggak? Boleh. Boleh. Ini nggak berani jawab. Awas aja nanti ya, kalau ada kebutuhannya nanti. Manda. Boleh Bu, boleh. Suami-suami takut istri, nggak usah takut Pak. Boleh nggak? Boleh. Boleh. Boleh tapi tidak berani. Ada syaratnya. Suka ngarang aja Bu Ngokam ini. Dia dibayar oleh sama Bu Yeti, jadi bilangnya boleh. Kata peraturan pemerintah nomor 45 tahun 1990 tentang izin perkawinan dan perceraian bagi PNS. Boleh? Ingat-ingat 45 tahun. 99 tahun ya? Enggak. Saya juga baru tahu ini masalahnya, Pak Wanda. Boleh? Iya, iya. 45. Bapak mau pelajari ya. PP 45 tahun 1990 tentang izin perkawinan dan perceraian. Tapi syarat dan ketentuan berlaku. Ada syarat kumulatif, ada syarat alternatif.
Coba. Apa? Terangkan maksudnya. Terangkan, baik. Syarat alternatifnya Bapak. Betul. Ada izin tertulis, bukan istri tua. Kalau istrinya masih muda gimana? Istri pertama. Izin tertulis dari istri pertama. Ini uniform bukan sih? Bukan ya? Kok mirip Ibu Selamun. Mendengarkan, baik. Ada izin tertulis dari istri pertama. Mampu atau mau membuat surat pernyataan akan berbuat adil. Ya, berbuat adil. Kemudian surat keterangan dari pejabat setempat yang menyatakan bahwa penghasilan Bapak cukup untuk menghidupi istri muda dan istri pertama. Istri kedua saya juga salah, bukan? Istri pertama dan istri kedua. Ya? Cukup. Penghasilannya cukup, yakin Pak? Pasti cukup. Pasti dicukupin. Yang penting dapat izin. Ya, kemudian ada syarat kumulatif. Apa tuh? Bapak Ibu dinyatakan salah satu pasangannya sakit yang berkepanjangan dan tidak dapat disembuhkan sehingga tidak bisa menjalankan kewajibannya sebagai seorang. Surat itu dikeluarkan oleh siapa? Oleh rumah sakit yang Selesai ya. Ya, Bapak yang semangat. Bapak anaknya berapa? Bapak, pokoknya mau berapa? Iya. Saya anaknya 2. Anaknya 2. Tadi dengar nggak Pak syarat kumulatifnya? Apa? Tadi katanya harus tidak bisa dari rumah sakit. Nggak, ada surat keterangan kalau istri Bapak sakit. Nah itu kalau Bapak mau punya istri 2 harus ada surat keterangan itu. Artinya izin Bapak dapat diberikan apabila salah satu syarat tadi ada. Ya, istri Bapak sakit dan sulit disembuhkan. Ya, kemudian istri Bapak mohon izin tidak dapat memberikan keturunan dalam perkawinannya selama kurang lebih 8 tahun. Ya, dibuktikan dengan apa? Dengan surat keterangan dari ahli, yaitu dokter dalam hal ini. Ya Bapak Ibu. Selesai. Kemudian apa lagi? Istri salah satu pasangan istri di penjara kurang lebih selama 5 tahun. Ya itu Pak, kalau semua itu tidak terpenuhi syaratnya, alternatifnya dapat tapi kumulatifnya tidak, maka tidak dapat diberikan izin. Dua-duanya berarti Ibu ya. Untuk Bapak menikah kembali. Lalu bagaimana? Saya mau diam-diam aja. Yang penting BPSDM nggak tahu. Ya Pak. Bapak ketawanya penuh arti. Ya. Lalu bagaimana? Saya mau diam-diam aja lah, meneng-meneng gaya kalau kata orang Serang. Ya. Yang penting nggak dilaporin. Begitu Bapak ketahuan, ada yang melaporkan bahwa Bapak terbukti memiliki istri lebih dari 1 tanpa izin dari pejabat yang berwenang. Oh, mohon izin, tadi saya kelewat. Harus tidak hanya sampai pada izin dari istri pertama Bapak Ibu, harus ada izin tertulis dari pejabat yang berwenang. Dalam hal ini adalah PPK. Siapa PPK-nya Bapak dan Ibu di sini? Bupati. Bupati, kalau kami di provinsi, gubernur. Harus ada SK-nya bahwa berdasarkan syarat-syarat yang disampaikan, berdasarkan hasil keterangan yang diterima, bahwa kepada yang bersangkutan maka dapat diberikan izin untuk menikah kembali. Tanpa itu, Bapak Ibu kena
Ada di PP 45-nya apa jenis hukuman disiplinnya bagi bapak ibu. Bapak mohon izin, bapak yang memiliki istri lebih dari satu tanpa izin tadi, apa hukuman disiplinnya? Hukuman disiplin tingkat berat berdasarkan ketentuan peraturan pemerintah nomor 94 tahun 2021 tentang disiplin pegawai negeri sipil. Apa saja hukuman disiplin tingkat berat itu? Penurunan jabatan setingkat lebih rendah, kemudian pembebasan jabatan, kemudian pemberhentian. Dengan hormat, tidak atas permintaan sendiri sebagai CNS. Jadi bagi PNS pria yang melakukan pelanggaran terhadap PP 94, maka di dalam ketentuan peraturannya dijatuhi salah satu hukuman disiplin tingkat berat. Ya, tuh. Kalau nggak ada izin, kalau ada izin, oh iya, bagus Pak, Masya Allah ya. Tidak ada niatan gitu ya. Baik. Kemudian nggak ada niat katanya Pak. Baik. Kemudian bagaimana dengan ASN wanita? ASN wanita nih. Aduh, gantian. ASN wanita boleh nggak menjadi istri kedua? Ketiga? Boleh. Keempat? Boleh. Cerai dulu perempuan mah. Oleh, iya oleh. Bahasa Serang Bu oleh. Siji baik, siji. Ya, oke. Tidak boleh. Kalau di PP 10 tahun 83 itu boleh. PNS wanita boleh menjadi istri kedua pria non PNS. Non PNS. Tapi PNS wanita sama masih di PP 1083 tidak boleh menikah dengan pria yang PNS. Tapi pasal tersebut kabar buruknya sudah dicabut. Kecewa. Dari peluang. Iya, karena gini. Kenapa diberhentikan? Karena di dalam salah satu pasalnya nih, dalam salah satu pasalnya bunyi seperti ini. PNS wanita yang menjadi istri kedua, ketiga, atau keempat. Kalau tadi pria kan dijatuhi hukuman disiplin tingkat berat. Kalau wanita langsung diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai PNS. Dan lelakinya diturunkan jabatannya. Dijatuhi salah satu hukuman disiplin tingkat berat. Itu kan ada 3 tadi yang saya sampaikan. Nanti PPK lah yang akan menentukan jenis hukuman disiplin apa yang akan diberikan kepada PNS pria tersebut. Kenapa kok ada diskriminasi dalam hukum kepegawaian? Kok yang perempuan langsung diberhentikan, sementara yang laki-laki kok cuma dikasih pilihan 3 gitu? Ya, karena apa? Karena si laki-laki ini sebagai kepala keluarga. Apalagi kalau pernikahannya itu sudah ada anak. Jadi prinsipnya tidak menghabisi karir PNS tersebut kecuali berulang sudah ketahuan dijatuhi hukuman disiplin, misalnya penurunan jabatan, nikah lagi, ketahuan lagi pembebasan dari jabatan lebih meningkat, ketahuan lagi udah 2 kali, ketahuan yang ketiga langsung dapat diberhentikan. Begitu. Dengan hormat, tidak atas permintaan sendiri sebagai PNS. Ya, laki dengerin, ya, Bapak Ibu tuh
perempuan nih, oh yang perempuan kenapa bisa langsung diberhentikan gitu ya? Ya, padahal di PP yang 10.83 itu boleh asal bukan suaminya bukan PNS, tapi dicabut oleh PP 45 tahun 90 di pasal 15 atau 14 biasanya. Begitu. Ya. Jadi tidak ada alasan bagi PNS pria, PNS wanita untuk memiliki istri lebih menjadi istri kedua, ketiga maupun keempat. Kalau sebelum jadi PNS sudah jadi istri kedua gimana? Sebelum jadi PNS sudah jadi istri kedua. Harusnya di awal dilakukan pemeriksaan oleh kepegawaian setempat. Jangan-jangan. Boleh itu. Nah, berarti di situ ada data yang tidak disampaikan, disembunyikan. Seperti ini terjadi Bapak Ibu. Iya, banyak. Di pemerintah Provinsi Banten ada seorang pria pada saat belum menjadi PNS beliau menikah dengan istri pertama. Kemudian 1 tahun berikutnya yang bersangkutan menikah dengan istri kedua. Kemudian pada saat beliau diangkat menjadi CPNS dilaporkan oleh istri pertamanya bahwa yang bersangkutan ternyata diketahui memiliki istri kedua. Lalu bagaimana? Diperiksa, dilakukan pemeriksaan untuk diklarifikasi terlebih dahulu. Bagaimana sih kronologisnya? Kan tidak serta-merta menjatuhkan hukuman disiplin. Tentunya pasti dipanggil, beberapa pihak dipanggil. Kalau memang dirasa dibutuhkan memanggil beberapa saksi, misalnya keluarga atau siapa saksi yang menikahkan, itu kan? Itu pasti kami panggil. Ini di Pemprov ya, pasti kami panggil. Atau kalau misalkan tidak bisa beliau hadir, kita yang akan datangi. Betul tidak? Ini kan bukti-bukti sudah cukup membenarkan adanya pernikahan kedua tanpa izin tadi, maka CPNS tadi dijatuhi hukuman disiplin. Apa hukuman disiplinnya bagi CPNS? Yang melanggar ketentuan terhadap sebuah peraturan perundang-undangan tentang kepegawaian, langsung diberhentikan. CPNS statusnya, bukan PNS. Diberhentikan. CPNS yang melakukan pelanggaran dan dijatuhi hukuman disiplin tingkat sedang dan berat, maka dijatuhi hukuman disiplin berupa pemberhentian. Begitu Ibu. Maaf ya tadi